Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Saudara sekalian, sudah lengkap, artinya dari kedua pihak sudah menyampaikan paparannya. Berikutnya adalah diskusi, dialog yang akan dilakukan oleh para panelis. Saya atur demikian, saya akan mulai dari pihak Kristen satu orang, kemudian dijawab oleh pihak Muslim satu, terserah siapa yang dituju nanti, kemudian giliran pihak Muslim menanyakan, terus begitu bergantian, ya, tidak sekaligus tiga enggak, tapi satu persatu. Saya beri kesempatan terlebih dulu Pak Roland. Saya persilakan Pak Roland. Baik, terima kasih Bapak Moderator dan Bapak Ibu yang saya hormati yang ada di sini. Saya tertarik dengan pernyataan Bapak Dr. Egy Sujana tentang absolut. Absolut yang dipahami adalah yang diilhamkan Allah kepada nabinya, dan nabi yang dipercaya memberikan ilham dan menepati, sebagaimana Bapak Ramli Nasri tadi, Bapak Kiai Ramli Nasri tadi katakan bahwa pada Isa 2/3 kemudian dilengkapi secara lengkap oleh Nabi Muhammad SAW. Saya sangat tertarik dengan itu. Minta maaf kalau saya tidak mampu mengucapkan dengan benar. Saya minta maaf karena saya tidak biasa mengucapkan dengan itu. Maafkan saya. Nah, kemudian dalam pemahaman kami, Nabi yang menulis tentang Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, itu lebih dari 40 Nabi telah berbicara secara jelas kepada pribadi ini. Kemudian tergenapi menurut iman kami pada diri Nabi ini. Sehingga di dalam apa yang dinubuatkan dan digambarkan dari permulaan dari kitab yang kita percaya, di kitab Kejadian, sampai kepada kegenapan yang dilakukan oleh Yesus yang kita percaya sebagai Allah, sebagai Kristus, itu tergenapi semuanya. Dan dalam tanda kutip, para nabi yang menulis, minta maaf kalau boleh saya sampaikan, bahwa para nabi itu menulis dalam garis sejarah dan pemahaman yang clear di dalam garis sejarah yang cukup panjang, lebih dari 2000 tahun dalam garis sejarah itu. Dan terbukti dalam garis sejarah itu, dalam apa yang disampaikan para nabi itu terjawab, terungkap, tergenapi. Nah, itu yang membuat kami melihat bahwa Kristus itu absolut mutlak Allah yang tergenapi. Sisi yang kedua, dia datang dari Allah yang menyatakan dirinya sebagai anak Allah yang datang dari Allah. Nah, ada perbedaan yang mungkin cukup sulit bagi kami mengerti. Kalau boleh Pak Egy Sujana, tolong saya supaya saya bisa siapa tahu ikut Pak Egy sebagaimana permintaan Pak Egy. Mudah-mudahan saya pikir dulu, kira-kira Pak ya. Tetapi saya sangat menghormati Nabi Muhammad. Saya mempelajari hanya sepintas dari beberapa buku. Beliau tidak bisa menulis kalau tidak salah. Ya, beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Saya sangat menghargai wahyu itu. Nah, sejauh mana kita bisa menerima bahwa wahyu itu benar? Karena ukuran benar yang Bapak sampaikan itu saya ingin tahu, saya ingin pelajari bagaimana wahyu itu benar. Apakah seseorang atau siapa yang memberikan itu kepada dia? Bagaimana dan bagaimana saya harus percaya bahwa itu benar? Apakah bisa itu benar? Sehingga membuka wawasan kami kebenaran yang Bapak maksud. Sementara kami dalam garis sejarah itu membuktikan bukan satu orang yang berbicara, tetapi lebih dari 40 orang yang berbicara dan membuktikan bahwa itu benar dari bukti sejarah. Kemudian di dalam kitab Injil, para penulis ini adalah para penulis yang meneliti, termasuk Lukas yang meneliti seluruh peristiwa itu, diteliti dan ditulis secara, dan mereka memang mengadakan penelitian dan penulisan secara jelas di dalam tulisannya dan dipertahankan dalam
pada waktu menulis dalam konteks sejarah yang immediate atau sesaat setelah peristiwa itu terjadi, jaraknya tidak lebih dari 10 tahun, 15 tahun kemudian ditulis dalam sejarah itu. Walaupun kita tahu pada masa itu sangat sulit menulis, membuat bahan tulisan, dan ternyata lebih dari sekian naskah yang ditemukan, lebih dari 24.000 naskah yang ditemukan, ternyata itu cocok satu dengan yang lain. Sehingga pertanyaan tadi Bapak Kiai Haji Ramli Nasri itu sangat menarik buat saya, bahwa yang mana yang salah, dasar salahnya apa gitu. Harus ditarik lengkap. Kalau hanya satu-satu memang bisa terputus, tapi harus lengkap. Nah, itu garis yang saya kira sudah diperdebatkan cukup lama, di lebih dari 40 tahun, kurang lebih dari 40 tahun lah yang tertulis diperdebatkan. Nah, hal ini untuk membuka wawasan kami, mengapa kami harus percaya. Tadi pertanyaan saya kepada Pak Egy, mengapa harus Nabi Muhammad untuk pelengkap? Karena pernyataan Bapak. Yang kedua, mengapa? Bagaimana itu tertulis dan siapa yang membimbing sehingga memungkinkan bahwa itu betul-betul mutlak, benar. Dasar kebenarannya di mana? Nah, itu membuat kami bisa mengerti, memahami pemahaman Bapak Ibu, sehingga logika yang absolut yang kami mengerti dari sisi kami, kemungkinan kami bisa percaya dan menjadi absolut juga menjadi milik kami. Siapa tahu? Mudah-mudahan kan kalau penjelasan ini memungkinkan secara logika kita bisa terima. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ini memungkinkan untuk dijawab beberapa orang karena tidak dikhususkan satu orang. Artinya juga konteks pembicaraannya bisa mengena kepada ketiga-tiganya. Saya persilakan Pak Egy. Pertanyaannya relatif susah juga ya. Gimana benar membuat kita yakin benarnya wahyu itu. Jadi itu benar-benar wahyu. Saya tidak mau sifat normatif ya, tapi saya mau pakai logika. Supaya nanti untuk mengatakan benar atau enggak kan memang logika kita kan, bukan si normatif itu. Namun dasarnya harus dari wahyu itu sendiri. Jadi gini Pak Roland yang saya hormati, kita definisikan dulu apa itu benar. What's the meaning? Is truth. Apa itu? Kebenaran itu apa? Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan ya, adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Anda sepakat nggak kalau begitu? Benar adalah persesuaian atau kecocokan atau keserasian antara kita menyatakan sesuatu dan kenyataannya. Jadi teori korespondensi of theory ya, jadi teori of correspondence sama juga begitu. Kalau Anda sepakat dan itu memang logika kita menyatakan pernyataan saya ini botol, ya memang inilah botol. Ini Al-Quran, the correspondence itu tergantung apanya. Anda Roland, betul. Begini, kalau sampai situ dulu, ya, baik. Itu benar gitu loh. Nanti kalau itu logika itu kita terima, baru saya masuk ke bagaimana cara membenarkan atau menyatakan wahyu itu benar gitu. Bisa diterima sampai sini dulu? Bisa. Alhamdulillah, Anda sudah mulai toleran saya sebenarnya. Alhamdulillah. Nah, jadi begini Pak Roland yang saya hormati. Misalnya ada pernyataan di Al-Quran, ya mungkin saya mohon bantuan moderator, Anda bisa baca surat 3 ayat 6. Kalau Pak Roland suruh baca kan belum bisa kan? Bisa bahaya Pak. Tapi ini Quran, jadi saya nggak baca, nggak saya karang. Pak Stervi juga gitu ya, mudah-mudahan diresapi dengan baik. 3 ayat 6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Saya bertanya dulu Pak Roland. Saya nanya, kenapa wajah Anda seperti ini? Pertanyaan yang baik sekali.
Kenapa? Karena saya Terangkan secara ilmiah, kenapa wajah Anda seperti ini? Kenapa? Kenapa wajah Stervi gitu? Kenapa ini begini botak ini? Tapi gelarnya MBA, makin botak aja. ada yang ciptakan, Pak. Hah? Ada yang ciptakan begini. Nggak usah percaya menciptakan, nggak ada. Ilmiah aja, nggak usah pakai teori-teori yang menciptakan. Karena saya dilahirkan demikian, Pak. Nah, itu artinya Anda tidak tahu. Gitu. Sama halnya yang sok-sok jago matematik, fisika. Tolong jawab pertanyaan saya. 1 dibagi 0 berapa? Berapa? Wah, kalau ilmiah katanya jawabannya begini, Pak. Lambang tak terhingga, betul nggak? Itu artinya tidak tahu. Tak terhingga kok dibilang hebat, artinya itu tidak tahu. Tak terhingga apa? Yang nggak tahu, dia coba malu bilang jawab tidak tahu kan malu. I don't know gitu, malu gitu. Jadi maksudnya supaya kita ngerti bahwa ada batasan otak kita, Pak. Ada batasan pengetahuan kita yang nggak sampai dimensi kepada yang mestinya nanti yang maha tahu itulah yang menjelaskan. Nah, makanya ayat ini menjelaskan kamu kan nggak tahu sesungguhnya. Saya pernah tinggal di Jerman, Pak. Saya kuliah di sana sempat. Saya tanya sama seorang dokter ya, warum deine Gesichte wie hier, saya bilang, why your face like this, gitu, kalau bahasa Inggris. Kalau tadi yang pernah bahasa Jermannya begitu, Pak. Dia nggak bisa. Dia bilang is West nih katanya. I don't know, saya nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu nih baca Quran dong. Ya. Tapi ya terus ngelengos nggak begitu. Jadi saya berkesimpulan, saudara-saudara, orang menolak Islam 2 potensial besarnya. Sebabnya gitu. Pertama, kebodohan. Kedua, kesombongan. Kalau orang itu nggak bodoh, nggak sombong, Islam pasti diterima, pasti, siapapun. Karena ini otak ini semua sama. Saya nanya di mana-mana sama. Sekarang logikanya gini ya, kita balik. Kita sekarang langsung pindah, saya langsung pindah Kristen. Terus apa langsung logika kita jadi berubah? Memahami common sense tadi kan enggak. Tetap aja kalau ditanya 1 tambah 1 ya 2. Mentang-mentang kita Islam terus jadi 4, nggak bisa. Kan begitu. Begitu juga Anda. Jadi, nah sekarang Allah lebih breakdown lagi kan. Allah klaim ya. Allah mengklaim, akulah yang menciptakanmu sebagaimana aku kehendaki di dalam rahim. Itu kata Allah. Sekarang Anda buka lagi surat Al-Mu'minun ya, ayatnya 12 sampai 14. Supaya sistematika kita itu dapat statement dari Quran, kan kita udah sepakat kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Nah, sekarang Allah klaim dalam pernyataannya, aku yang hendaki kamu, wajah-wajah kamu. Jadi kamu kalau ngaca kebetulan kurang cantik, jangan terus mengeluh, jangan. Justru karena Anda ada, jadi ada yang cantik gitu loh. Begitu hikmahnya gitu loh. Sebab kalau Anda, aduh gue jelek, yang sok ganteng atau cantik juga jangan sombong. Karena ada yang jelek, karena ada Anda. Kalau semuanya cantik, nggak ada cantik itu sendiri, nggak ada. Kalau semuanya jelek, jelek itu sendiri nggak ada. Itu lensa. Nah, makanya bagaimana Allah menjelaskan klaimnya bahwa Dia yang menciptakan dalam rahim itu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang,
Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang bisa bantah pernyataan Al-Quran ini? Baik secara sains, mau pakai ilmu apa aja, dan fakta-fakta yang ada. Apakah ada yang bertentangan dengan fakta-fakta statement Quran tadi? Nggak apa-apa, Pak Roland kalau mau bantah, nggak bener Quran tuh omongan Muhammad ngarang-ngarang aja. Kapan Muhammad pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa bicara sperma, ovum, segumpal darah, daging, air mani gitu nih, dan lain sebagainya. Yang dulu itu kita tahu persis kedokteran itu baru maju abad ke-17 mau ke-18 baru bicara soal kedokteran. Ini abad ke-6 informasi ini. Gimana nggak dibilang majnun itu Muhammad itu? Nggak ada yang punya gelar dokter itu. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, berikan like jika suka, dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.